dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Apalagi kami dikit-dikit ya, lu ya sama saya, sama imam kami yang pakai lowe, lu ya. Kenapa jadi umat Islam yang menjadi yang dituduh tidak toleran? Kan yang tidak toleran yang menghina. Selamat malam pemirsa, bersama saya Balkis Manisang. Di episode Fakta kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi 2 tahun lalu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Meliana sudah dijatuhkan vonis hukuman 1,5 tahun penjara karena perbuatannya yang dinilai dan dituding melakukan penodaan agama. Apa yang dilakukan Meliana pun pada 2 tahun lalu itu memicu reaksi keras dan berujung pada pembakaran vihara-vihara. Seperti apa fakta di balik kasus ini dan bagaimana fakta-fakta yang bisa kami ungkap? Ikuti kami. Ya, pemirsa, fakta sudah sampai di Jalan Karya Tanjung Balai, tepat di depan Masjid Al-Maksum yang juga berseberangan dengan rumah Meliana yang sudah divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah telah kemudian melakukan penodaan terhadap agama. Kita akan tanya kepada beberapa saksi mata mungkin yang juga sempat bersaksi di persidangan yang ada di sini. Assalamualaikum. Dengan Bapak? Dailami. Pak Delami. Pak Sayuti ya? Bapak? Rifai. Pak Rifai. Syahrir Tanjung. Pak Syahrir Tanjung, oke. Pak Delami, Masjid Al-Maksum. Memang masjid yang sudah berdiri berapa tahun sih Pak sebenarnya? 1984 itu musola putih. Tadinya musola, lalu kemudian menjadi masjid saat ini. Tahun 1984. Pak Delami itu sebagai salah satu saksi ya Pak ya? Saksi pertama. Saksi pertama? Iya, di rumah saudara Meliana. Ini rumahnya Datang, ya? Oke, ini masjidnya Al-Maksum. Lalu kemudian ini persis sekali sebelahan ya Pak Delami. Iya, ini rumah dari Meliana yang sudah divonis 1,5 tahun penjara. Jadi hanya berjarak 1 badan jalan saja. Nah, Pak, saksi pertama di pengadilan dan persidangan, fakta apa yang Bapak ungkapkan pada saat itu yang terjadi di rumah Meliana? Saudara Meliana pada tanggal sebelum kejadian, 4 hari sebelum tanggal 29 Juli 2016, Meliana pada jam 7 datang ke rumah Ibu Uwa. Mana Pak? Boleh kita? Ini. Jam 7 pagi. Ya, belanja. 25 Juli 2016 ya Pak ya? Iya. Ini, oke. Iya. Datang ke sini? Iya, datang kemari. Ketemu dengan Ibu? Ibu langsung. Yang Ibu punya siapa? kedai. Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu? Ibu Uwa, oke. 2 tahun lalu ya. Ada Ibu Meliana datang ke Ibu. Apa sih Bu yang diucapkan sebenarnya? Berarti orang pertama kali yang diajak bicara adalah Ibu ya? Apa yang diucapkan Bu? Datang belanja atau langsung bicara? Enggak, langsung belanja. Belanja apa waktu itu Bu Mei? Roti ya. Roti yang itu. Oke, lalu kemudian? Dan keluar. Ya. Pak, apa kamu kecil bilang sama Wak itu Pak? Katanya. Kecil kan perlu masjid. Sakit kuku katanya, bising katanya gitu. Oke. Bilang, ya nantilah bilang gitu aja. Oh, Ibu Uwa menerima keluhannya Ibu Mei. Iya. Kemudian saya bilang sama bapak lah ya kan, karena bapak saya kan najir. Iya Pak, aku bilang minta kecil kan dia punya masjid ini, bising kupingnya, aku bilang. Barulah nanti dia mendatangi orang BKM. Dan hari itu juga langsung disampaikan. Ketika Ibu Mei mengeluh, Ibu langsung menyampaikan juga. Entah berapa hari kemudian agak aku ya Pak dalamnya. 4 hari. 4 hari kan? 9 ya. Tanggal 29 Juli. Ya, oke. Ini sampaikan ke Bapak juga? Iya. Oh, Bapak namanya siapa Pak? Pak Kasidi. Kasidi. Iya. Itu yang dibilang dari Ibu Uwa ke Bapak apa? Keluhannya Ibu Mei? Kami katanya apa bisa dikecilkan katanya ke orang itu katanya. Udah. Jadi saya diam juga. Oh, Bapak juga menerima dari Ibu ya? Iya. Sampai ke Bapak? Dari Bapak. Udah diam saja saya. Jadi itulah kemudian datang lagi dia. Kasih tahu juga. Udah diam saja ya. Iya. Itulah. Jadi ada. Bapak ke BKM juga ya berarti ya? Laporan ke? Iya, 9. Baik. Jadi orang-orang yang pertama kemudian diberikan atau disampaikan keluhannya soal suara azan itu adalah pertama Ibu dulu ya. Ibu ini pemilik warung, jaraknya hanya berserong saja tetangga depan-depanan dengan Ibu Mei. Pak Kasidini yang menerima lagi keluhan dari Ibu Mei dan disampaikan. Nah ini dari mulut ke mulut ini yang disampaikan. Nah dari Bapak Kasidi baru kemudian tanggal 29 ya Pak ya? Iya, Juli. 29 baru sampai informasinya.
4 hari ya Pak? Iya, pada tanggal 29 Ya. Juli kami sholat maghrib di masjid Ya. berjamaah. Ya. Datang Pak Sidi, Pak Sidi ya, oke. Pak Delami katanya. Apa Wak saya bilang. Aha. Itu kata Cina depan itu, tolonglah volume masjid ini dikecilkan. Ya. Kemudian bising kupingku, tak bisa tidur. Oke. Hari-hari gitu. Oke. Nah, iya, Pak Sidi betul ini. Iya kata, saya tanya 2-3 kali. Iya betul katanya. Ya, ada Bapak ke sana ya, oke. Iya. Ibu terima kasih, nanti kita tanya-tanya lagi, Bapak terima kasih kita tanya lagi. Jadi kita setelah sampai ke tanggal 29 itu ya baru ya Iya, dikatakan Bapak, 29 baru sampai ke rumah. Dari masjid ke rumah Nah, Meliana. kita ke rumah Ibu Mei ini hanya berjarak Iya. badan jalan saja ya Pak ya. Nah, dari keluhan yang Iya. 4 hari lalu tanggal 29 akhirnya Iya. Bapak terima ke sini Bapak. Sama Ada ya? Haris Tua dari sana langsung kemari Pak Rizwan Marpong itu sebagai imam kami imam di Masjid di Masjid Al-Maksum. Al-Maksum ini ya. Oke, jadi Bapak terus kesini ya Pak Langsung sana. Oke, Diikuti dengan kawan-kawan. Oke. Ini pagar pintu. Ya. Mereka di sini pagar ini. Oh, tadinya ada pagar. Iya, ya. Kemudian kita permisi ya Pak ya, ini ya Pak ya. Iya. Misi ya? Permisi ya Pak ya, nggak apa-apa. Oke. Karena saya harus jelaskan juga, jadi rumah ini sudah dijual, Iya, sudah iya. ditempati oleh penghuni lain. Gitu. Cuma pada saat itu yang terjadi lah Bapak masuk ke dalam. Enggak, Gitu ya? enggak masuk. Oke, nggak masuk. Ah, Jadi- gini. Oh, jadi di luar. Ini tertutup. Tutupkan dulu Pak. Ya. Tertutup. Saya toko. Oh, Pak Haris di sini. Pak Haris Saya Bapak di sini. Oke. Toko 2-3 kali nggak ada yang buka. Ini bergembok Pak Haris saya bilang. Nggak ada orang. Toko sekali lagi dibukalah pintu ini. Buka pintu ini, keluarlah seorang Oh, laki-laki. Bapak buka sendiri? Enggak. Oh, dibuka. Dalam, ya. Oke. Datanglah anaknya, laki-laki yang SMA. Ada apa Pak? Ada Mama. Ya, kena ada apa Pak? Katanya Iya. kan. Iya. Katanya ada suara masjid ini ribut. Ya. Iyalah kata anaknya. Hari-hari tak bisa tidur. Bising, kuping kami bising. Nggak bisa tidur. Nah, tak boleh gitu kami bilang sama Pak Haris kan. Kita kan sama warga negara Indonesia Oh, saling ini menghormati. hanya di sini begitu? Di sini. Tidak masuk ke dalam? Nggak Oke. masuk. Nggak bisa. Oke. Kemudian keluar Mama. Mama keluar, begini kan anak. Oke. Bahasa Cina, sang, tak apa? Ada apa Pak? Ya ada, bilang itu masjid. Iya, hari-hari ribut, tak bisa tidur. Pekak kupingku katanya. Iya, iya. Bising katanya, masjid itu. Ya. Nah, jadi gitu, keluar lakinya minta maaf lah kami kata Oke. suaminya. Kan, Oke. kalau mau minta maaf, silakan ke masjid, saya bilang. Oh, Bapak Pak Iya. Dana memberikan. Lakinya. Oke. Kalau ini begitu kami pun ke masjid, kira-kira 3 menit, diempaskan Meliana lah pintu. Bising kata, Trump katanya. Ribut katanya. Lakinya pun ke sana, kami duduk minta maaf dia. Oke, jadi sang suami sempat. Iya, Mohon kami maaf, terima. ya. Kami terima, tapi karena orang banyak sini kami pun tak tahu. Nah, sudah itu kami pun sholat isya. Iya. Habis isya pulang. Kemudian Meliana ini dengan suami dibawa kantor lurah oleh ini Pak Kepling. Oke. Pak Jadi Kepling. ada Pak. Ini Pak Kepling kami dulu. Iya, oke. Kepling. Pak Kepling ya. Pak Kepling mungkin Nah, boleh sedikit juga memberikan dibawa kantor informasinya. lurah. Dibawa ke kantor lurah sama Pak Iya. Kepling. Saya tadi membawa ke Iya. lurah. Kantor Lurah. Jadi Dengan Pak Delama atau hanya Enggak, Pak? saya di rumah Iya. ketika itu disuruh panggil Pak Lurah, dipanggil Pak Kepling, sampai di Lurah sudah ada itu aparat. Iya, iya. Semua aparat, Kepling udah hadir semua. Iya. Maksud Pak Lurah damai, dibuatlah surat, dibaterai. Nah, kemudian yang jelas di situ suaminya meminta maaf, Iya. tapi si Meliana ketika itu setelah ini kata Pak Lurah, jangan dulu tinggal sementara ini sebelum aman, tak 2-3 hari. Ya, mana bisa gitu kata Meliana. Saya kan sebagai warga negara Indonesia tinggal di situ agak kurang kondusif. Ada menyusup Masuk seseorang. warga kan kemudian kumpul. warga udah berkumpul oleh Polsek Tanjung Balai Selatan, Ya. dibawa oleh ini Meliana ke Polsek Tanjung Balai Selatan. Oke. Di sana sudah berkumpul Ketua MUI, Kapolres, FKUB, Kapolres. kemudian Wakapolres. Pada waktu itu ada aparat dari Intel Itu di tanggal Malam itu juga. itu juga. Tanggal 29. Iya, Baik. sekitar jam 10. Baik. Lalu dilanjutkan terus sampai Terus di Polsek karena tidak kondusif
oleh Wakapolres, dibawalah Meliana ini ke kantor Kapolres dari belakang. Ya, lalu? Kemudian jam 11 berakhir, kemudian kami pun pulang. Ya. Sampai di sini Udah rame masa. Ada juga aparat? ada aparat. Tapi masa udah berkumpul. Tapi Waktu di polsek banyak. pun udah rame. Berapa banyak sih Pak masa yang bisa di... Masih gitu. Oh, Perkirakan. penuh ini Pak. Penuh ini ya, dari ujung ke ujung. Waktu di kantor lurah itu sudah sempat mau terjadi insiden, ada Iya. orang masuk menerobos mau memukul suami si Meliana ini waktu kita mau musyawarah itulah kan. Lalu? Makanya polsek ngambil inisiatif, nggak betul lagi nih, orang udah makin ramai di luar kantor. Dibawa. Bawalah ke sana, Polsek. itu asalnya. Maka di polsek pun juga udah rame. Bawalah ke Polres, karena masa udah tak terkendali itu. Baik. Malam itu kami pulang, Iya. terjadilah insiden yang tak diinginkan. Di sini ada pembakaran. Pembakarannya Nggak tahu, pagar pun udah dipadamkan. Rusak, ya. Kemudian setengah 12 terjadilah pembakaran rumah-rumah ibadah mereka, vihara Tanjung Balai. sempat mungkin curiga ada yang memobilisasi atau apa? Nggak ada, kami nggak konsen ke situ. Kami Konsennya benar-benar kan? ini ke sini Iya, aja. kemarin, Itu di luar apa kami itu. Masa ini lu berdatangan dari mana? Kenapa Kita bisa nggak sangat tahu. cepat sekali Pak Ya, mungkin berkumpulnya? Ini kan beredar apa? Informasi. Beredar informasi seperti apa sih? Yang medsos. medsos? Iya. Atau mungkin lewat percakapan, Iya. Nah, dari aplikasi mulut ke mulut, percakapan? ya. Bertambah-tambah lah ceritanya. Oke, jadi ada disinformasi yang bisa saja memprovokasi massa. Ini sudah bukan warga lagi, sudah massa karena sudah berkumpul. Jadi kan begini, tanggapan saya kalau udah dia diponiskan dengan pasal 156 6A. ya, A Ya. itu kan. Jadi ya karena akibat perbuatannya juga itu kan. Ya, ini perlu kita kaji sebetulnya. Memang kalau dia persilakanlah kami masuk sebagai bagus-bagus karena kita kan menanya ya. Jadi dari bahasa dia itu seolah-olah kita membenci kita lah jadinya kan. Oke. Karena omongannya itu kasar. Padahal awalnya kan kita kan hanya ingin menanya. Dan itulah menimbulkan perkumpulan orang begitu banyak. Apalagi kami diginikan Ya, ya, di sini- lu ya sama saya, sama imam kami yang pakai lobe, lu ya. Ini ditunjuk. Baik. Setelah kondisi Iya. itu, ini warga-warga yang antar umat beragama Pak, walaupun mayoritas Muslim, bagaimana? Ada yang trauma nggak? Atau ada yang memberikan statementnya nggak ke Bapak? Oh nggak apa-apa Pak, karena dia secara individu melakukan kesalahan misalnya. Ada warga kita di sini katanya, memang benci kali kami sama itu katanya. Dia baru 8 tahun di sini kok begitu. Jadi intinya sebenarnya ada juga antar umat beragama yang lain selain Ibu Iya, Mei, iya. begitu. Tapi Banyak. baik-baik saja dengan warga di sini, tidak masalah Banyak, ya. iya. Udah aman, kondusif. Aman. Jadi sepakat ini soal individu ya Pak, bukan Iya. soal golongan atau komunitas, Iya, iya. bukan mayoritas atau minoritas ya. Enggak. Enggak. Baik, terima kasih Pak Delami, terima kasih juga Pak Rifai. Kita akan temukan fakta berikutnya. Apakah hanya Ibu Mei saja yang mungkin warga yang tinggal yang bukan Muslim, tapi kemudian tinggal di kampung yang mayoritas Muslim dan mungkin mempunyai masalah? Apakah orang warga lain juga begitu? Kita akan tanyakan. Permisi. Kau dengan siapa kok namanya kok? Acuan. Ini persis tinggalnya di sebelah rumah Ibu Mei. Iya. Oke, dagang bersama atau beda bisnis? Beda bisnis. Tapi sama-sama gas? Enggak, Oh tidak ya? orang itu usaha ikan asin. Usaha ikan asin. Aku gas. Oh, kok gas ya. Oke. Nah, kok sudah berapa lama tinggal sini kok? Sudah 27 tahun. Kita kan tahu 2 tahun lalu itu sangat insidennya sangat melekat sekali, dan kemarin 21 Agustus sudah ada vonis. Isu ini ternyata juga dilirik oleh media internasional, bukan hanya nasional saja gitu. Nah, Tanjung Balai dibilang jadi salah satu contoh kawasan yang intoleransinya tinggi. Saya ingin tanya justru ke Ko Acon yang sudah 27 tahun tahu betul bagaimana kerukunan antar umat beragama di sini seperti apa kok sebenarnya? Ke sini bagus-bagus saya semua. Oke. Kita tinggal di sini ibaratnya sudah kira satu keluarga. Betul. Nah, kan bersapa, tutur sapa semua sama, bagus. Tak ada masalah. Juga ingin tanya ke Ko Acon yang mungkin saat ini berkeyakinan Agama Buddha. agama Buddha, berarti sama dengan Ibu Mei Sama. ya? Merasa nggak mungkin khawatir dengan apa yang terjadi ke Bu Mei? Kadang manusia ini kan mungkin pikirannya lain. Ya. Ya, pikiran kita kan lain kan juga. Nah, kita yang 27 tahun kita di sini nih, maaf cakap, suara apapun semua sama. Oke. Tak ada perbedaan. Kita Ya. keluarga berumah tangga semua sini, keluarga semua tak ada perbedaan. Oke. Biar di agama Islam, orang Batak, ada apa, kita semua sama. Tapi sudah 27 tahun juga Aha. Ko Acon ini hidup bersama dengan
kaum muslim, umat muslim gitu ya, yang kemudian menjadi mayoritas di sini, dan tiap hari ada azan 5 kali sehari. Bagaimana kok tiap hari? Tak ada gangguan kira-kira kita gitu. Karena kita ini, maaf cakap, kita semua umat beragama ini kan saling toleransi, saling menjaga, kan itu ya. Jadi semua sama. Boleh nggak tahu kuncinya bagaimana caranya bisa bertoleransi antar umat beragama? Kita ini harus mensyukuri juga. Maaf cakap, kita bilang orang itu berdoa untuk kita juga, kan gitu. Ya kan? Untuk keselamatan kita juga, ya kan, semua sama. Jadi tak ada perbedaan. Ya, cuma kan dibilang Tuhan itu kan satu. Cuma berjalannya berbeda-beda. Ya berdoa untuk kita, keselamatan kita. Kita dengar azan pun bagus. Tenang kita kan. Baik, terima kasih Ko Acon sudah berbagi dengan fakta. Mudah-mudahan terus rukun. Justru dari sini banyak pelajaran dan makin memperkuat, karena jangan sampai kita dianggap tempat-tempat yang kemudian berintoleransi atau kurang toleransi dalam kerukunan umat beragama. Kita akan lihat lagi dan temukan bagaimana fakta berikutnya kemudian yang bisa menguak apa sebenarnya yang terjadi. Pemirsa, fakta akan mengklarifikasi bagaimana informasi setelah vonis dijatuhkan kepada Meliana 1,5 tahun penjara terhadap pengacara Bang Ranto yang kemudian akan melakukan upaya hukum lagi untuk kliennya. Apa kabar Bang Ranto? Baik. Sehat Bang? Sehat. Baik, terima kasih waktu untuk fakta. Kita sudah tahu ada vonis yang jatuh ke klien Bang Ranto, udah 1,5 tahun penjara ya Bang? Iya, 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Nah, ini kasus sudah 2 tahun tapi perjalanan kasus yang terjadi cukup panjang. Saat ini untuk hasil vonis sendiri Bang Ranto dari kuasa hukum bagaimana? Ya, pertama kita harus katakan kita harus menghormati putusan hakim ya. Betul. 1 tahun 6 bulan itu harus kita hormati. Ya. Tapi hak terdakwa juga untuk mengajukan banding itu diatur dalam pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi banding itu karena apa? Karena menurut kita ada penerapan hukum yang keliru. Oke. Di mana kekeliruan itu? Nah, menurut kami bahwa hakim tidak mempertimbangkan bahwa Meliana sebenarnya adalah korban dari tindak pidana yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2016. Perlu saya jelaskan ya. Ada 2 peristiwa penting dalam perkara Meliana. Pertama itu tanggal 22 Juli 2016. Tanggal 22 Juli 2016, Ibu Meliana berbelanja ke tetangganya. Itu jaraknya dekat ya. Rumah Ibu Meliana itu dengan masjid itu sekitar 5 atau 10 meter lah, dekat sekali. Nah, dia berbelanja ke rumah tetangganya. Di sana ada 1 orang yang jualan dan hanya Ibu Meliana yang membeli. Nah, kemudian dia berkata kepada yang menjual ini, "Kak, suara masjid kita dulu tidak begitu keras ya, sekarang agak keras. Nah, ada suara masjid kita." Suara masjid kita. Nah, ini harus kita kunci ya. Itu kalimatnya tanggal 22 Juli. Nah, entah bagaimana kemudian yang berjualan tadi, teman berbicara Ibu Meliana menyampaikan kepada adiknya. Adiknya menyampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya menyampaikan lagi kepada pengurus masjid. Nah, ini menyebar entah kemana-mana. Dan kemudian bukan hanya menyebar dari mulut ke mulut. Nah, ini juga menyebar lewat media sosial. Nah, isunya sudah berbeda, Mbak, dari kalimat yang pertama disampaikan oleh Ibu Meliana. Tersebar isu bahwa ada orang yang melarang azan, ada orang yang mencak-mencak datang ke masjid, begitu menunjuk-nunjuk sambil melarang azan begitu. Padahal yang sebenarnya terjadi hanya dia bicara sama yang berjualan tadi. Nah, tanggal 29-nya orang ramai-ramai mengklarifikasi. Dari perjalanan sidang, pernyataan, berarti kan saksi pertama ini kan pedagang ya? Apa yang dikatakan pedagang meringankan Bu Mei nggak dalam prosesnya? Nah, yang jadi masalah ya, bahwa ini yang harus kita luruskan sebenarnya. Dakwaan jaksa, tuntutan jaksa itu didasarkan kepada peristiwa di tanggal 29 Juli 2016. Meliana itu dituduh melakukan 156A huruf A KUH pidana tersebut di tanggal 29, penodaan terhadap agama tersebut di tanggal 29-nya. Apakah Ibu Mei sampai sejauh ini punya, selama 2 tahun ini kurang lebih ya proses, masih punya keyakinan bahwa saya tidak melakukan penodaan agama karena saya tidak mengatakan azan yang di kemandangan dan balai itu terlalu keras, atau bagaimana sebenarnya ucapan yang dia maksud itu apa sebenarnya? Saya mau tanya balik,
kalau pihak penyidik kepolisian yakin Ibu Meliana melakukan apa yang dituduhkan, kenapa perlu sampai 2 tahun untuk dijadikan tersangka? Dia ditetapkan tersangka Maret 2018 sejak kejadian Juli 2016. Nah, kalau begitu yakin, kenapa tidak ditetapkan tersangka dari dulu? Nah, kemudian jaksa menahan tanggal 30 Mei 2018. Jadi abang melihat perlu 2 tahun kah untuk menjerat seorang Ibu Meliana kalau memang faktanya sudah sesuai dengan keyakinan penyidik seperti itu? Nah, itu saja sederhana jawabnya. Kenapa harus 2 tahun? Apa step atau novum ya yang bisa dimunculkan lagi di bandingnya Ibu Mei nanti? Kami akan mengajukan fakta-fakta persidangan bahwa tidak ada bukti kuat. Yang tadi rekaman ya, tidak ada rekaman ucapan dari Ibu. Tapi saksi tidak bisa menggantikan rekaman tersebut dalam 156A. Saya tidak mau jawab itu, tapi saya mau bilang begini. Itu kan orang beramai-ramai tanggal 29 Juli 2016 ke rumah Ibu Meliana. Nah, orang kan mau mempertanyakan, mengklarifikasi. Orang dengan hati yang marah, apa nanti dia akan jawab? Jadi bagi kami tidak mungkin tidak ada yang merekam peristiwa tersebut. Jadi menurut kami, apakah ada provokator atau tidak? Nah, ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa itu memberikan keterangan yang membuat petunjuk tersebut bisa jadi ada provokatornya. Kenapa? Ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa itu menjelaskan bahwa sejak 2006 sudah ada orang yang keberatan terhadap aktivitas atau terhadap keberadaan patung Buddha di Wihara Triratna. Yang mau kami sampaikan, ini mungkin ada hubungannya. Karena apa? Karena setelah kejadian 29 Juli 2016, patung Buddha tersebut diturunkan. Mohon maaf, Ibu Meliana sendiri berkeyakinan? Ibu Meliana beragama Buddha. Beragama Buddha. Pemirsa, Fakta akan mencoba menghubungi suami dari Ibu Meliana, yaitu Bapak Atuy. Karena kita juga ingin berusaha untuk kemudian mudah-mudahan bisa bertemu jika keluarga dari Ibu Meliana atau Pak Atuy suaminya sedang berada di Medan, Sumatera Utara. Kita coba hubungi. Halo, Pak Atuy. Iya. Ini Balkis, Pak, dari TV One. Oh ya, Bu. Iya, Pak. Kita tahu mungkin Bapak sejauh ini masih recovery ya, Pak, sekeluarga ya, Pak ya, pemulihan ya. Iya. Nah, tapi kalau keluarga sendiri, mungkin anak atau Ibu Mei sendiri sehat, Pak? Mungkin dijenguk di sana? Sehat, Pak. Sehat ya? Sehat. Sehat. Pak, kalau hasil terbaik nanti didapatkan keluarga, misalkan bebas dengan upaya banding, bagaimana Pak? Bentar ya Bu ya, kita lagi makan dulu ya Bu. Baik, sehat-sehat sekeluarga ya Pak ya? Ya Bu, ya Bu. Salam ya Pak buat keluarga. Ya Bu. Terima kasih Pak Atuy. Ya, tadi perbincangan singkat dengan Pak Atuy yang sejauh ini memang belum mau atau bersedia untuk ditemui. Walaupun mereka juga berada di Medan, Sumatera Utara, sudah tidak lagi menghuni rumah yang pada saat itu terjadi insiden di mana Ibu Mei kemudian berseteru ya, dan kemudian berujung dengan proses hukum. Kita akan temuan fakta berikutnya. Pemirsa, bagaimana sebenarnya latar belakang dari keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang menjadi salah satu faktor dan mengantarkan Meliana ke proses hukum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal, ini Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara. Bisa kita tahu juga mungkin faktanya seperti apa sih Pak di balik keluarnya fatwa itu? Peristiwa Tanjung Balai itu terjadi sekitar tanggal 29 Juli, ya. Itu pada malam hari, yang kemudian terjadi kerusuhan. Ya. Memang saya secara pribadi tidak ke sana melihat kerusuhannya, tapi terjadi kerusuhan sampai dalam hal ini beberapa wihara dibakar. Ya. Sekitar 2 bulan kemudian permintaan dari Polsek Tanjung Balai memintakan pendapat apakah pernyataan dari saudari Meliana ini merupakan penistaan terhadap agama atau tidak. Okay. Kemudian datang juga dari Aliansi Muslim Bersatu Tanjung Balai memintakan MUI Sumatera Utara bersidang tentang permasalahan ini. Okay. Tetapi waktu itu kami masih menganggap permasalahan ini
masih bisa diselesaikan di MUI Tanjung Balai. Pada tanggal 20 Desember 2016, MUI Tanjung Balai meminta kepada MUI untuk membahas permasalahan ini. Apa yang membuat kesulitan dari MUI Tanjung Balai akhirnya kemudian meminta kekuatan dari MUI Provinsi Sumut ya Pak ya? Saking rumitnya permasalahan ini, maka mereka sampai 6 bulan mereka mencoba untuk menggodoknya, berarti terakhir mereka menyerahkannya kepada MUI Sumatera Utara. Oke. Kami bersidang itu tanggal 3 Januari, kemudian tanggal 10 Januari, kemudian tanggal 17 Januari. Kami juga belum bisa memutuskan, maka pada tanggal 24 Januari kami meminta bantuan dari ahli bahasa, Pak Khairul, ya, profesor, itu ahli bahasa dari Unimed. Kemudian kami juga meminta ahli hukum pidana, Pak Dr. Hamdan. Dan di sidang fatwa itu mereka berdua melalui keahliannya, kompetensinya masing-masing, itu menyimpulkan Saudari Meliana ini menista. Boleh kita dengarkan dari Pak Akmaludin sebenarnya kalau fatwa yang keluar dari MUI Provinsi Sumatera Utara pada saat itu? Ini dengan menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sembari memohon ridhonya memutuskan menetapkan fatwa tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana di Kota Tanjung Balai. Pertama, ketentuan hukum A, azan yang dikumandangkan di masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu salat dan atau untuk menyeru umat Islam untuk melaksanakan salat. B, ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh Saudari Meliana atas suara azan yang berasal dari Masjid Al-Maksum, Jalan Karya Kota, Tanjung Balai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan, penodaan, dan penistaan terhadap syariat agama Islam. Ada kata penistaan, penodaan, dan perendahan. Kenapa tiga hal itu dipisah? Pak Akmal, apa perbedaannya? Khususnya adalah pada saat pernyataan Meliana yang mengatakan bahwa azan, hari-hari ribut, ya, masjid itu bikin telinga peka. Sakit kuping saya, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut. Itu perendahan terhadap masjid, terutama ketika azan. Ketika perendahan dan penodaan, maka disimpulkanlah dia menjadi penistaan. Walaupun fatwa ini bersifatnya, ada yang mengatakan tidak mengikat, tapi ini merupakan doktrin. Kalau doktrin itu kan sumber hukum. Betul. Kalau satu orang yang mendoktrin aja menjadikan sumber hukum, apalagi yang mendoktrin adalah lembaga. Bagaimana melihat vonis Meliana? Kami percaya betul kepada proses hukum, ya. Kami percaya betul berapapun diputus, ya kami percaya betul. Kalau ada yang komentar misalnya pro dan kontra, itu biasa. Akhirnya jadi berimbas semua yang mungkin merasa minoritas dikucilkan, diskriminasi atau mungkin tidak merasa tenang. Ini kan permasalahan pidana biasa. Ada orang menghina, dihukum. Kemudian apakah itu penghinaan ditanyakan ke MUI. Saya jawab itu hasil fatwanya penistaan, dihukum. Tidak ada terkait dengan agama. Kalau bagi saya ini bukan karena dia minoritas atau mayoritas, karena dia merendahkan, menodaan, ya, menista azan. Tidak ada kaitan dengan agama. Seandainya dia bukan agama Buddha, agama Nasrani, agama Islam pun kalau dia merendahkan, ya dia harus dihukum. Atau Indonesia tidak ada lagi hukum lagi, karena itu hukumannya ada. Jadi bahkan kalau bagi saya dengan keluarnya putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa yang lain menjadi terlindungi, menjadi tenang bahwa hukum itu berjalan. Kenapa jadi umat Islam yang dituduh tidak toleran? Kan yang tidak toleran yang menghina. Yang menghina ya? Bukan yang berbeda ya? Ini mesti kita pisahkan ya? Ketika ada pembakaran wihara misalnya, itu kan efeknya. Ya oke, silahkan aja kena sanksi. Walaupun itu karena merasa ketersinggungan yang luar biasa. Kita kalau kita boleh berandai-andai, lebih soft Ibu Meliana ketika didatangi Pak Aris, apa nggak terjadi, tidak ada pembakaran wihara, tidak ada yang terjadi ini. Terima kasih Pak Akmaludin sudah memberikan tadi informasi kronologi dan kesaksian
Pak Akmal pada saat persidangan juga ya, salah satu saksi yang dipanggil oleh pengadilan dalam proses persidangan untuk kasus Ibu Meliana. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, pasca vonis yang dijatuhkan pada Meliana, bagaimana kemudian Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Manatua Simanjuntak, menanggapi apa yang terjadi selama ini 2 tahun lamanya ini, proses dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Meliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Manatua? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak. Ini adalah Pak Manatua Simanjuntak, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara. Ya. Bapak saat itu juga ada di dalam beberapa kesempatan dan kronologi ya Pak, selama 2 tahun lamanya ini. Bapak sudah dengar mungkin vonis dari Meliana? Sudah. 1,5 tahun penjara. 1,5 tahun. Kita ingin dengar dulu bagaimana tanggapan Bapak soal itu. Forum Kerukunan Umat Beragama sudah menyerukan kepada seluruh pemangku kerukunan agar menerima dan menghormati tentang ketentuan vonis yang sudah dilakukan. Sedangkan bagi Saudari Meliana, kita minta juga menggunakan haknya untuk melakukan banding atau kasasi, sehingga nanti betul-betul dia merasa mendapat keadilan itu. Berbahaya juga Pak dengan pembakaran dan perusakan itu, seperti apa sih Pak? Memang saya katakan tadi, penyebabnya ini kan sudah ada beberapa hal sebelumnya. Ada demo-demo dari Angkatan Muda Islam Bersatu tentang reklamasi yang digunakan untuk akhirnya pembangunan rumah ibadah bagi teman-teman kita Buddha, tentang penetapan di atas itu patung Amitabha. Patung Buddha, patung Buddha Amitabha yang memang kalau saya sudah saksikan, kita ke seberang kalau sholat memang persis menghadap ke situ, sehingga menimbulkan. Tapi selama ini, katakanlah 6 tahunan, saya berulang ke sana mengapakan itu, sehingga bisa. Tapi rupanya api itu macam dalam sekam. Nah karena itu, disinilah perlunya teori yang mengatakan kalau kita pakai mayoritas itu harus mengayomi, tapi minoritas menghormati yang mayoritas. Kalau saya kira dapat. Dan itulah yang kita bina di kerukunan ini. Baik, kita akan temukan fakta berikutnya. Ya, dalam kesempatan kali ini fakta akan bertanya dan mungkin minta juga untuk Ketua Majelis Budayana Indonesia yang membawahi cabang Tanjung Balai untuk bercerita dan berbagi bagaimana kejadian 2 tahun lalu itu dan apa harapannya ke depan. Pak Junaidi. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak? Ya. Apa kabar? Saya Balkis dari Fakta. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Kita langsung sudah sampai di salah satu vihara ya. Ini namanya vihara apa Pak? Vihara Triratna. Vihara? Triratna. Triratna. Ini sudah ada Pak Junaidi sebagai Ketua Majelis Budaya Indonesia untuk mewakili cabang Tanjung Balai ya? Ya, PC. Nah, yang kita lihat sekarang vihara-vihara ini sudah berdiri baik lagi, bagus lagi. Mungkin bisa diceritakan sedikit selama apa perbaikan yang dilakukan pasca kejadian itu? Ya, perbaikannya kayak habis lah dari seluruh bangunan yang rusak. Ya, itu berapa vihara waktu itu? Itu cukup hampir seluruh. Berapa jumlahnya? Jumlahnya hampir yang dirusak hampir 10 vihara. 10 vihara? Ya, rusak berat, rusak ringan ya. Nah, tadi kita lihat ada patung Buddha ya di depan itu yang kabarnya juga sempat diturunkan atau mungkin diminta diturunkan. Ya, itu diminta untuk dipindahkan ke, katanya di atas itu mengganggu. Mengganggu ya, dalam kondisi kita kurang, yang membilangkan ini kita pun sampai hari ini kita tidak tahu. Si A, si B, si C siapa kita nggak tahu. Cuma mengatasnamakan A, B, C aja kan. Cuma ya intinya apapun itu setelah Rupang ini diturunkan, semua kan membawa kedamaian ya. Nah, itu yang kita harapkan. Yang kita penting itu. Sebab kalau dalam kami agama Buddha, Rupang itu cuma simbol. Simbol aja. Mau diletakkan dimanapun ya nggak jadi persoalannya. Saya juga harus tanya ke Pak Junaidi sebagai ketua dari Majelis Budaya Indonesia yang membawahi cabang Tanjung Balai ini. Tapi sepakat atau tidak mungkin, atau bagaimana pandangan Pak Junaidi terhadap orang-orang yang
mungkin terbukti melakukan penodaan agama apapun itu. Dalam hal ini kita tahu Ibu Meliana sekarang dituduh dan dituding dan kemudian saat ini menjalani proses hukum karena kasus penodaan agama. Kalau saya pribadi, saya percaya hukum aja. Kalau memang itu salah ya silakan dihukum. Ya, tapi kalau memang hukumnya tidak bersalah, apalagi hukum yang ada di negara ini, ya silakan diselesaikan dengan baik-baik, itu aja. Jadi Pak Joni percaya saja dengan proses hukum ya? Ya, gitu ya? Kami lebih percaya hukum aja. Jadi siapapun, kita sepakat tidak setuju siapapun melakukan penodaan agama? Ya, kita kalau masalah penodaan agama kita sepakati itu hal yang sangat sensitif. Ya. Makanya untuk mencapai tujuan apapun, tolonglah anak bangsa ini, agama yang ada di negara ini jangan diganggu, jangan buat kecewa anak-anak bangsa ini ya. Karena ini akan melukai semua pihak. Betul. Bukan agama Islam yang terlukai, bukan agama Kristen, semua terluka dengan masalah kayak gini kan. Nah, itu kan bisa berbahaya untuk negara ini. Baik, kita akan temukan fakta berikutnya. Imbas dari kasus Meilana yang masih berjalan karena upaya banding masih berlanjut, ada juga yang kemudian ingin memberikan tanggapan karena apa yang terjadi di Tanjung Balai kemudian disorot bukan hanya di mata nasional tapi juga mata internasional. Apalagi soal kerukunan antar umat beragamanya yang kemudian dipertanyakan. Kita akan bertanya dengan Pak Idrasah. Assalamualaikum Pak Idrasah. Ini sudah bersama Pak Idrasah dengan teman-teman di sini, bapak-bapak sekalian dari aliansi umat Islam di Tanjung Balai. Saya mau mendengar dari Pak Idrasah pasca apa yang terjadi selama 2 tahun itu cukup lama ya Pak ya. Soal vonis dulu deh, kita ingin tahu. Soal vonis Ibu Meilana. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya tanggal 21 Agustus 2018 ya, Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memvonis Meliana 18 bulan. Dan kami berharap ya kan, ini umat Islam Kota Tanjung Balai untuk menghormati putusan hakim itu dan sama-sama untuk menjaga kekondusifan Kota Tanjung Balai. Karena kami melihat banyak orang-orang yang dari luar Kota Tanjung Balai yang ikut-ikutan mencoba mengintervensi dari hakim tersebut. Melalui tweet, media sosial, adanya penggiringan opini gitu kan. Bunyinya seperti apa sih? Bebaskan Meliana gitu kan, sampai membuat sebuah petisi. Kemudian yang sampai mengikut-ikutkan ada RI1 dan RI2 untuk ikut berbicara dalam hal ini. Mengapa kok sebuah dugaan penodaan agama pada saat itu setelah sekarang sudah terbukti bersalah, tapi imbasnya kepada perusakan rumah-rumah ibadah? Jadi reaksi dari itu tadi lahirlah ada namanya spontanitas. Bukan dibuat-buat, bukan direncanakan. Jadi itu reaksi, spontanitas. Iya, spontanitas karena sama-sama kita ketahui Tanjung Balai ini kotanya para ulama. Di sini lahir banyak santri, banyak ustadz, banyak para dai-dai. Bagaimana ke depannya? Khususnya buat juga warga Tanjung Balai yang mungkin bersaudara atas nama bangsa. Jangan rusak kebinekaan kami di negeri ini, jangan rusak toleransi yang telah kami rajut bersama. Mari kita sambung kembali rasa persaudaraan kita, rasa satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Baik, terima kasih Pak Idrasah dari Aliansi Muslim di Tanjung Balai. Nah, ini yang sudah diberikan dari Aliansi Muslim di Tanjung Balai. Ini sejak tahun 1978, Direktorat Jenderal Bimas Islam sudah mengeluarkan edaran yang intinya adalah di situ diatur secara rinci bagaimana penggunaan pengeras suara di setiap masjid, musola dan langgar-langgar kita ketika menghadapi akan menunaikan sholat wajib, lalu di luar sholat wajib dalam ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid, di langgar, di musola itu sudah ada ketentuan detail. Oleh karenanya mari kita implementasikan, kita laksanakan seruan itu agar ya kehidupan bersama ini bisa berjalan dengan baik. Tanah Tanjung Balai yang lahir dan besar dengan nilai-nilai dari kerajaan Islam dahulu kala mewariskan kerukunan antar umat beragama yang sangat indah selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, Tanjung Balai juga kedatangan umat beragama lain yang hidup bersebelahan dan rukun sesama antar umat beragama. Namun pasca kasus Meilana yang kemudian divonis dengan penodaan agama atau penistaan agama, kerukunan antar umat beragama yang ada di Tanjung Balai pun dipertanyakan hingga di mata internasional.
nasional. Namun fakta yang kami temukan di lapangan, kerukunan antar umat beragama di Tanjung Balai terjaga dan terpelihara dengan baik. Hanya cara yang dipertanyakan dan dipersalahkan oleh warga Tanjung Balai yang dipilih oleh Meliana pada insiden itu. Kita berharap hal serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari untuk masa depan kerukunan antar umat beragama, bukan hanya di Tanjung Balai, tapi di seluruh pelosok Nusantara yang penuh dengan kebinekaan dan perbedaan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisang.